kalau memutuskan sebuah perkara untuk keadilan memang terdapat perbedaan-perbedaan. Sebagai seorang pejabat yang dianggap orangnya itu pasti cerdas secara intelektual, cerdas secara moral, dan cerdas secara spiritual. Salam Pancasila, salam penegakan hukum. Halo sahabat Rumah Pancasila, kembali lagi bersama kami di channel Rumah Pancasila, membahas isu-isu hukum dalam bingkai Pancasila. Kali ini Rumah Pancasila akan membahas video-video mengenai isu hukum yang masuk ke dalam DM sosial media kami. Jangan lupa untuk tetap like, share, dan subscribe channel kami, dan mari berbagi ilmu. Salam Pancasila. Salam Pancasila dan salam penegakan hukum. Ini menarik dari Aceh ini. Akui bersina wanita di Aceh dicambuk 100 kali, sedangkan pasangannya pria itu mantan pejabat soalnya, jadi hanya dicambuk 15 kali. Ini dikirimi dari sahabat Rumah Pancasila dari fakta.indo. Jadi ceritanya kebetulan yang laki-laki ini mantan pejabat ya. Kepala dinas lagi. Saya tidak ingin menyebutkan kepala dinas apa ya, biar nanti dibaca sendiri. Ini kita lihat dulu ya komentar dari netizen karena ini diminta ditanggapi Rumah Pancasila. Pertama dari Angade _ oh pejabat, dia kasih tanda tanya, kemudian pantas. Oh pejabat pantas, hanya 15 kali maksudnya seperti itu. Kemudian ada dari real.ayu anjani, melakukan sama-sama, hukumannya berbeda. Too said to be true. Nah, ini. Mendapatkan 222 like. Satu lagi ya, dari Feisa Hamka. Hukum kok memandang jenis kelamin. Bang, Rumah Pancasila pendapatnya seperti apa? Di Aceh itu penerapannya itu melalui hukum agama ya. Mereka punya aturan sendiri yang disahkan berlaku di wilayahnya mereka ya. Jadi saya tidak mengerti tentang hukumnya. Kenapa ada perbedaan terhadap wanita 100, laki-laki 15 yang tahu adalah mereka. Tetapi kalau ditanya hukum nasional, hukum Indonesia seharusnya seperti apa? Karena berdasarkan pendapatnya netizen harusnya adil dong. Kalau perempuannya 100, laki-lakinya juga harus 100 kali. Nah, di dalam sistem hukum pidana itu keadilan ada macam-macam ya. Keadilan berdasarkan kebutuhan itu juga ada teorinya, macam-macam. Tetapi saya ingin menyampaikan aja bahwa keadilan yang paling bagus digunakan itu adalah kepada yang sama diperlakukan bersama, kepada yang berbeda dilakukan berbeda. Jadi dengan demikian maka kalau ada seorang pejabat melakukan pelanggaran hukum dengan rakyat biasa, maka demi keadilan, maka pejabat ini yang harus dihukumnya lebih tinggi. Karena tingkat kenistaannya itu lebih tinggi menyandang pada dirinya sebagai seorang pejabat yang dianggap orangnya itu pasti cerdas secara intelektual, cerdas secara moral, dan cerdas secara spiritual. Maka tingkat hukumannya harus lebih tinggi kepada seorang pejabat daripada masyarakat biasa. Maka dalam hal ini, kalau kita tinjau dari hukum nasional, keadilan itu akan tercapai apabila yang dicambuk 100 kali justru pejabatnya gitu loh. Sedangkan si perempuannya ini hanya dicambuk 15 kali. Kalau kita berbicara hukum nasional itu loh. Karena si pejabat ini dianggap lebih tahu mana yang benar, mana yang baik, mana yang boleh, mana yang tidak. Tingkat kenistaannya lebih tinggi, maka perilakunya berbeda. Sama dengan ketika ada orang yang melakukan pencurian itu loh. Tukang beca yang mencuri dengan seorang pejabat yang mencuri, sama-sama mencuri, nilainya mungkin sama. Ini curi 10 juta, ini 10 juta. Pejabatnya ini harus dihukum umpamanya 5 tahun penjara, sedangkan tukang beca ini hanya dihukum 2 tahun penjara. Ini keadilan, karena apa? Tingkat kecerdasan intelektual, kecerdasan moral, kecerdasan spiritual berbeda. Itu pendapat saya, sehingga kalau memutuskan sebuah perkara untuk keadilan memang terdapat perbedaan-perbedaan. Karena perbedaan itulah yang membuat kita menjadi adil. Contoh sederhana begini, ada seorang yang datang bekerja di kantor saya sudah 5 tahun, gajinya baru 2,5 juta.
Ada yang tiba-tiba datang kerja di kantor saya, gajinya baru masuk kerja sudah 10 juta. Nah, tapi berbeda. Orang yang sudah 5 tahun kerja ini ijazahnya SMP. Sedangkan orang yang baru masuk kerja ini ijazahnya adalah S3. Perlakuannya berbeda. Tetapi inilah dampak daripada keadilan. Yang sama diberikan sama, yang berbeda diberikan berbeda. Ini teori yang disampaikan oleh Socrates sebagai salah satu filsuf di Yunani kuno tentang teori keadilan yang sering saya pakai. Teori keadilan lain banyak sekali, semuanya bisa dipakai dalam situasi dan kasus seperti apa. Yang penting teori ini mampu untuk mencerminkan keadilan Pancasila di rumah Indonesia. Itu pendapat dari Rumah Pancasila, semoga jadi pelajaran bagi kita semua. Intinya, kalau ini berdasarkan hukum Islam yang ada di sana, saya tidak berkomentar karena saya tidak mengerti mengenai hukum yang berlaku di Aceh. Buka mata, buka telinga, buka hati, gunakan tangan untuk menolong, gunakan hati untuk mengasihi. Salam Pancasila dan salam penegakan hukum.